sahabat santri milenial semuanya, kembali lagi bersama saya Mardiatus Saadah menemani sahabat-sahabat semua dalam program podcast Ramadan. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Di puasa ke-13 ini apakah udah mulai terbiasa dengan berpuasa, tidak makan dan tidak minum? Atau justru mulai lelah? Nah, yang bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang udah mulai lelah harus ditingkatin lagi nih, mumpung Ramadannya belum selesai. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih, dan tentunya masih bersama narasumber atau bintang tamu yang sangat luar biasa juga. Oke, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, pasti sahabat-sahabat semuanya penasaran kan siapa nih bintang tamu kali ini? Jangan lupa sebelumnya like, comment, subscribe, and share dulu semua video yang ada di channel YouTube MK Official, karena insya Allah semuanya video bermanfaat dan juga akan menginspirasi sahabat-sahabat milenial yang ada di rumah. Oke, mari kita sapa bintang tamu kali ini, sahabat-sahabat. Assalamualaikum Bu Rani. Kali ini kita bersama Bunda Rani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Bunda Jumrani nggih, atau akrab disapa dengan Bunda Rani. Betul seperti itu nggih Bu nggih. Yeah. Nah, kali ini bersama Bunda Rani kita akan bahas apa sih Bun? Tentunya hal yang menarik nggih. Sebelumnya apa kabar nih Bun puasa yang ke-13 ini Bun? Alhamdulillah puasa yang ke-13 ini masih berjalan lancar. Tetap seperti biasa, hanya merasakan haus. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Kita tetap semangat, tetap memperbanyak amal ibadah meskipun cuaca semakin panas ya, dan rasa haus semakin terasa. Beda dengan waktu awal puasa, kita masih ada curah hujan ya, curah hujan dingin seperti itu. Kalau sekarang udah mulai panas kalau siang ya Bun nggih. Betul, panas sekarang. Menambah daya juang kita untuk tetap semangat berpuasa. Tapi tetap tidak mengurangi. Nggih, tentunya. Oke, masih bersama Bunda Rani. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis santri ini atau santripreneurship. Tentunya kalau di zaman modern atau di zaman milenial seperti ini, kita sudah tidak asing dengan yang namanya bisnis. Nah, apalagi kita sebagai seorang santri, tentunya tidak boleh kalah untuk melakukan bisnis-bisnisnya. Menurut Bunda Rani sendiri nih, bisnis itu seperti apa nggih Bun? Bisnis secara khusus atau bisnis untuk santri. Nah, secara umum dulu Bun. Bisnis itu adalah begini. Kalau bisnis pada umumnya adalah bagaimana kita berkarir mendapatkan keuntungan secara materi. Tetapi bagi kita yang di kalangan pondok, bisnis itu ada kelebihan atau ada dua macam. Tidak hanya sekedar materi, keuntungan materi yang kita dapatkan. Jadi saya di sini ingin memberikan sedikit wawasan, sedikit ilmu bahwa berbisnis yang pada umumnya dengan berbisnis pada santri tentu ada perbedaannya. Berbisnis pada umumnya manakala kita berbisnis seperti yang Bunda jalani dengan sesama bisnis, partner bisnis biasa, yang kita perhitungkan adalah bagaimana kita membeli suatu barang, kita jual, dan kita mendapatkan keuntungan secara materi. Itu ketika kita berbisnis murni. Nah, tetapi beda dengan ketika berbisnis tentang bagaimana seorang santri bisa berbisnis. Kita tidak hanya berpikir tentang materi, keuntungan materi, tetapi kita lebih mengejar sebuah keberkahan, dan kadang bagaimana kita berbisnis bisa memberikan peluang bisnis sesama teman saudara kita, terutama sesama muslim. Nah, itu yang harus kita perhitungkan dan itu yang harus kita pegang, apa itu bisnis bagi para santri. Begitu. Tentunya bisnis itu nggak cuma ngejar materi saja gitu, ya, apalagi betul. Kita seorang santri, betul. Kita juga harus mengutamakan mana yang kita cari di jalan Allah, betul. atau ridho Allah gitu ya. Nah, untuk teman-teman santri sendiri nggih Bun,
Kira-kira peluang untuk berbisnis seberapa besar dan bagaimana sih Bun untuk mengatur ritmenya kita menjalani bisnis sebagai seorang santri itu? Kalau menurut Bunda, bisnis bagi santri justru peluangnya lebih besar dibandingkan dengan yang orang-orang biasa hanya berbisnis. Karena apa? Satu, kita lihat dari lingkup pertemanan itu lebih banyak. Kalau orang biasa misalkan Bunda kenal hanya dengan rekan kerja, lingkungan sekitar, mungkin hanya sebatas beberapa daerah ya. Tetapi kalau santri itu kan luas. Di dalam pondok saja ada berapa Mbak? Ada dari berapa daerah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana santri bisa memandang peluang itu? Itu tergantung santrinya. Dan ketika di pondok justru peluang bisnis itu lebih besar bagi santri dan harusnya kesuksesan lebih besar dibandingkan orang awam. Karena apa? Santri itu pertama kita dibekali ilmu. Yang ilmu tidak hanya dunia, ilmu akhirat, sehingga kita bisa memahami, kita bisa mengaplikasikan ketika usaha itu ada naik turun. Terus usaha itu ada kompetitor. Dan usaha itu kadang juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ada apalagi awal ya. Awal itu bisnis itu kadang ada kerugian, ada kegagalan. Ketika seorang orang biasa itu yang dalam arti notabene bukan dari pondok, itu kadang kan mengalami kegagalan. Itu mungkin mereka lebih cenderung frustasi, tidak tahan, bahkan mungkin lebih cenderung menyalahkan sama yang memberi rezeki. Tapi bagi orang-orang pondok tentu kita harus lebih survive, lebih kuat. Karena apa? Pada saat kita berbisnis dalam Islam sudah dijelaskan bahwa yang paling terbaik bagi umat Islam itu adalah berbisnis dibandingkan menjadi pegawai dan menjadikan artis ataupun yang lainnya. Jadi bisnis itu adalah yang diajarkan dalam Islam ya itu. Terus ketika kita menghadapi kegagalan, santri lebih kuat. Bagaimana ketika kita usaha itu gagal? Ini tahu bahwa kita ini hanya sekedar makhluk yang menjalani. Nah, kita ini hanya menjalani. Ketika kita menjalani dan usaha itu adalah bagian dari ikhtiar. Bukan berarti ketika kamu berusaha pasti sukses, enggak. Itu kan bagian dari ikhtiar. Dan ketika kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, kok terjadi kegagalan, berarti kita kan sudah lepas dari yang namanya kewajiban seorang makhluk terhadap Allah, kan begitu. Itu dari segi positifnya seorang santri. Jadi banyak sekali. Cuman kadang sekarang itu yang Bunda lihat, seorang santri itu kadang lebih monoton. Jadi hanya mengaji, belajar ilmu agama dan seperti itu yang terus-menerus. Nah, di sini Bunda menginginkan bagaimana santri itu tidak hanya pandai mengaji, pandai membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang lainnya, tetapi juga pandai dalam berbisnis. Nah, sehingga pelajaran yang kita dapatkan maksimal, bukan hanya soal agama, juga soal bisnis. Dan kelebihannya apa? Bagi seorang santri ketika kita juga terjun ataupun mempelajari soal bisnis. Ketika kita keluar dari pondok, kita sudah menjadi orang yang handal. Siap lahir batin. Jadi secara batiniah kita sudah digembleng. Bagaimana menghadapi persaingan hidup, lalu menghadapi sebuah kegagalan, juga bagaimana menghadapi sebuah kesuksesan. Nah, karena ketika seorang usaha yang tidak dibekali dengan iman, dia akan menjadi ria, ujub. Nah, seperti itu banyak sekali dan lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu karena kepandaian kita. Aku pandai, aku sekolahku tinggi, dan karena saya orangnya itu perhitungannya mateng, seperti itu. Itu ketika kita berbisnis tanpa dibekali iman. Nah, jadi ketika menjadi santri itu harusnya lebih sukses. Dan peluangnya lebih banyak, begitu ya Mbak. Jadi mbak-mbak santri khususnya putri ini harusnya mempunyai semangat lebih tinggi
dan mempunyai modal lebih banyak. Dan modal itu tidak harus materi, begitu. Yang orang awam tidak bisa kita dapatkan dengan kita yang berada di pondok. Nah, itu lebih banyak gitu. Jadi peluang bisnis kesuksesan harusnya lebih banyak. Seperti itu. Iya, apalagi kalau bisnis katakanlah jual beli nih Bu, itu udah diajarkan sama Rasulullah sendiri nih. Betul. Rasulullah dari kecil udah jual beli, Ya, ikut betul. pamanah, kemudian ketemu dengan Khadijah gitu nggih Bu, kemudian melanjutkan jual belinya. Betul. Apalagi kita sebagai seorang santri tentunya nggak cuma ngejar materi dan akhiratnya saja, tapi juga menjadikan bisnis sebagai lahan untuk kita bersyiar gitu, Betul. berdakwah tentang agama. Betul. Okay. Betul sekali. Jadi ketika kita ini menjadi seorang santri dan kita berbisnis, yang perlu dicatat satu adalah jangan hanya mengejar keuntungan semata, tetapi lebih diutamakan kesiar, dan jangan mengejar nominal gitu. Ketika saya beli katakan modal saya 1.000, saya harus untung 200, itu tidak. Kadang modal 1.000 kita mendapatkan keuntungan 25 rupiah. Jangan dipandang keuntungannya, tapi keberkahan dari sebuah perdagangan itu. Karena kadang kita yang namanya jual beli, berdagang menggunakan hati nurani, menggunakan iman, itu beda Mbak. Kadang kita bisa menjual rugi hanya untuk mengejar apa? Mengejar keberkahan, seperti itu. Kan ada yang pernah diajarkan dalam Islam, ada video kecil ya, kalau pernah Mbak lihat itu, ketika seorang penjual buah di daerah Arab itu, di sana itu orang itu kalau bersedekah, para pedagang ya, bersedekah itu tidak ingin merendahkan dengan yang diberi. Jadi kadang dia ini buah apel itu 1 kilo berapa, dia jual itu 1 kilo katakan 100.000. Tetapi karena ada orang yang tidak mampu, ingin beli dan tidak ingin merendahkan, nah di situ kita mengejar keberkahan. Juga kadang kita, ini buah kita jual harga 50.000. Nah itu salah satu contoh kita berdagang, tidak hanya mengejar materi, kita juga bisa menolong banyak orang, kita juga bisa ngetes iman kita. Nah itu kelebihan para santri ketika santri harus berbisnis, seperti itu. Dan saya tertarik dengan statement dari Bunda tadi, ketika santri zaman sekarang itu rata-rata cuma ngaji, baca Quran, baca kitab, kemudian gitu nggih. Nah, teman-teman santri milenial yang ada di sini, seperti yang saya katakan slogannya santri milenial nggih Bun. Tentunya mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya akhiratnya saja yang kemudian dikejar, tapi juga bagaimana kita di dunia ini mengatur agar kita survive di dunia, tapi tujuannya tetap untuk akhirat, gitu nggih Bun. Yeah. Nah, tentunya sahabat-sahabat santri milenial di sini nggak cuma dari kalangan putra nggih Bun, tentunya juga ada dari kalangan putri atau perempuan. Nah, kira-kira kita sebagai santri perempuan nih Bun, kita mengatur strategi untuk berbisnis itu seperti apa nih Bun? Apalagi kan seorang perempuan katakanlah identik dengan pekerjaan rumah, masak, nyuci, ngepel dan lain sebagainya itu Bun. Jadi kita kayak diberikan sedikit ruang untuk kita dapat mengajar karir melalui bisnis gitu. Kira-kira berikutnya. Betul sekali. Kalau zaman dulu perempuan itu berkarir hanya dalam karir rumah tangga ya, mencuci, memasak, ngomong, kan seperti itu. Tapi di era milenial ini sekarang, contoh misalkan kebetulan ada salah satu santri yang kehidupannya pas-pasan, tidak mungkin membayar seorang pembantu, sehingga dia pun sudah berumah tangga, padahal pendapatan pas-pasan, tetapi dia ingin membantu pendapatan keluarga, tetapi tidak mungkin meninggalkan rumah. Nah, sekarang satu itu kan ada zaman Android. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Lalu yang kedua, sebenarnya dari dalam rumah pun kita bisa mengerjakan banyak hal, tidak harus keluar. Ya. Terus yang statement perempuan
dalam arti tanda kutip itu hanya berkutat dari mencuci, memasak dan merawat. Sekarang sudah tidak lagi, Mbak, itu. Walaupun kita ini tapi perlu diingat juga, meskipun kita menjadi sekarang eranya santri milenial. Santri milenial tidak berarti kita lepas dari kodrat. Nah, tetap dalam merawat anak, tetap dalam urusan rumah tangga, tetap. Tetapi kita juga jangan berpangku tangan yang hanya menjaga istilahnya jaga pendapatan dari suami. Karena begini, kehidupan itu kan tidak pasti, Mbak. Kehidupan itu satu naik turun, itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum tentu juga seorang suami itu akan bisa eksis, begitu. Dia bisa eksis terus, bisa memberikan nafkah kepada kita, itu belum tentu juga, gitu. Jadi kadang yang namanya ujian hidup ya, kadang kita bisa sekarang banyak kita bicara fakta ini, banyak wanita itu menjadi single parent. Nah, single parent macam-macam, kadang meninggal bisa saja, indelalah juga jodohnya hanya pendek. Nah, untuk itu bukan berarti kita itu menghadapi nanti kalau saya sendiri tidak, tetapi apapun keadaannya, entah kita ada pendamping ataupun tidak, harus menjadi santri yang milenial tadi. Apapun kondisinya, ya, walaupun kita berada di rumah harus bisa menciptakan lapangan kerja seperti itu. Walaupun tidak harus keluar. Kalaupun toh kita keluar, kita bisa membagi waktu dan bisa memilah-milah seperti itu. Dan sekarang kan lebih modern, lebih canggih gitu. Semua dapat diakses melalui betul. Itu ya Bu, Android ya. Ya, kita betul. bisa di rumah saja kita tahu dapat informasi uang yang ada di luar sana. Betul. Bisa jadi sumber dananya nanti lewat Android kita atau lewat gadget kita gitu. Betul. Nah di sini kok saya jadi penasaran nih Bun sama jenengan. Sepertinya jenengan sudah banyak pengalaman yang ada sebelum saat ini. Kira-kira jenengan pernah mengalami atau menjalankan bisnis apa gitu Bun sampai saat ini, atau dulu pernah punya pengalaman? Alhamdulillah sampai saat ini Bunda masih ada bisnis meskipun tidak sebesar dulu. Itu karena apa? Pada saat dulu ketika Bunda belum fokus dengan pondok ya, itu Bunda adalah seorang pekerja keras yang mengejar karir dunia waktu itu. Nah, dan alhamdulillah juga mencapai dalam posisi yang puas menurut Bunda. Sudah lumayan ya, karena posisi bagus, posisi sukses seseorang itu kan berbeda-beda. Menurut saya sudah sukses, menurut orang lain belum juga bisa. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan berjalannya waktu itu Bunda full berkarir ya. Jadi bagaimana seperti pengalaman yang Bunda ceritakan untuk nanti untuk para santri semuanya, bahwa ketika kita bekerja, kita berkarir tanpa didasari iman, tanpa didasari segala sesuatunya kita adalah dari Allah, juga bisa nek wong Jawa Mbak nterimo, itu sangat berat gitu. Karena apa? Semakin kita mengejar karir, semakin kita mengejar yang namanya materi, nggak akan ada henti-hentinya. Bunda pernah menjadi karir materi, mempunyai, katakanlah saya mempunyai sepeda motor 1, pengen sepeda motor 2, sudah mempunyai sepeda motor pengen mobil, sudah mempunyai mobil pengen rumah 1, itu terus, itu yang Bunda rasakan ketika kita benar-benar full untuk mengejar dunia. Nah, tetapi ketika Bunda mendapat hidayah, lalu Bunda berputar haluan 180 derajat dari yang dulu mengejar materi dan tujuannya. Jadi yang menjadi misi Bunda itu terus yang menjadi pokok ataupun yang menjadi impian itu adalah menjadi wanita karir yang sukses dunia. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, terus tabungan di mana-mana, bisa keliling dunia setiap saat. Nah, itu dulu. Nah, tapi dalam perjalanan waktu ternyata
apa itu yang namanya harta berlimpah, kita bisa keliling dunia setiap saat. Tidak semata itu. Itu Bunda sudah pernah rasakan. Jadi Bunda itu hobinya dulu traveling, makan, jalan-jalan. Dan itu perlu agar diketahui untuk para santri semua, khususnya perempuan. Ketika kita terlena oleh itu, semuanya itu tidak akan ada habisnya dan lebih banyak mudorotnya, khususnya perempuan. Ya. Jadi semakin tinggi karir kita, semakin banyak mimpi kita tentang dunia, akan semakin banyak mudorotnya. Dan yang terbaik adalah ketika kita menerima keadaan kita, kodrat kita sebagai wanita, akan tetapi kita masih bisa berkarir di dalam rumah, di dalam keluarga, sehingga tidak melebihi batas. Itu yang Bunda, pengalaman Bunda ya. Jadi nanti agar teman-teman semua, para santri itu bisa menjadikan pengalaman apa yang Bunda alami, bahwa karir tidak menjadi tujuan utama, khususnya wanita. Tetapi wanita harus punya karir, gitu. Wanita harus punya karir, punya pendapatan, punya skill, dan yang jelas wanita itu mempunyai istilahnya mempunyai saya tuh seperti ini, gitu loh. Jadi mempunyai jati diri, harus mempunyai jati diri. Ojo elu, jangan lemah, tapi ojo katutan. Tetapi juga ingat bahwa kita ini kodratnya hanya wanita, seperti itu. Wanita, tapi juga tetap eksis untuk berkarir. Harus. Wanita santri sekarang harus tetap sami'na wa ta'na, rendah hati, berpendidikan, berilmu, tapi juga berkarir. Gitu. Karena untuk apa? Untuk mencetak generasi yang akan datang menjadi generasi yang luar biasa, itu dari wanita. Betul. Setuju saya. Wah, ini pengalaman dari Bunda Rani tentunya sangat menginspirasi untuk sahabat-sahabat santri milenial yang ada di rumah tentunya ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam dan kayaknya udah terlalu lama juga ya Bunda. Sebelum itu mungkin Bunda ada tips dan triknya nih untuk sahabat-sahabat semuanya, baik itu yang baru memulai karirnya ataupun sedang merintis nih Bun. Gimana untuk tetap semangat dan juga tentunya jangan sombong, jangan riak itu tadi, dan tidak terlena kepada dunia saja, tapi menjadikan karir atau bisnis ini sebagai lahan untuk bersyiar, lahan untuk kita mencari ridho Allah, dan lahan kita untuk mengasah skill kita, gitu Bun. Baik, sedikit tip dari Bunda, bahwa karir seorang wanita khususnya ya, ataupun santri semuanya pada umumnya, yang paling utama adalah kita mempunyai kekuatan batiniah. Jadi orang sukses, nek wong Jawa Mbak bilang, sukses ki ora ono wong sukses tanpa dilandasi prihatin. Nah, seperti itu. Itu yang harus dipegang, bahwa kita untuk sukses itu ada perjalanan, kudu prihatin, kudu tirakat. Itu untuk menjadikan orang yang sukses sejati, sukses dunia akhirat. Kalau sukses dunia kemungkinan banyak orang pintar, banyak orang bisa. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pebisnis, khususnya santri milenial, pebisnis yang sejati, pebisnis dunia dan akhirat. Yang paling penting adalah kita gembleng mental kita gembleng iman kita, bahwa tujuan utama dunia untuk jalan menuju akhirat. Begitu. Tak terasa nggih Bun, kita udah lama ngobrol-ngobrolnya tentang bisnis ini, dan tentunya sangat menarik kalau kita berbicara mengenai bisnis, apalagi di kalangan santri kita juga tetap harus mengembangkan bakat kita dan juga bagaimana nanti kita mengatur strategi ketika kita sudah keluar dari pondok pesantren gitu Bun. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat santri milenial semuanya, kita sudah masuk di sesi penghujung acara. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat santri yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video kali ini. Nah, saya sebagai pembawa acara pada kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya membawakan acara dan tentunya Bunda Rani di sini banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Kami pamit mohon undur diri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi